Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang kembali di channel Loros Furniture ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman kembali ya pada teman-teman semua soal finishing melamin lagi ya teman-teman. Dan kali ini yang mau saya finishing adalah dipan ukir ya, yang pada umumnya dipan seperti ini kebanyakan dipan ukir dari Jepara teman-teman. Nah, dipan ini sebelumnya saya sudah lakukan proses sanding ya, tapi dengan cara kuas teman-teman. Sandingnya saya oplos dengan salak brown, lalu saya kuaskan ya, dan hasilnya seperti ini. Tujuan saya kuas menggunakan sanding itu agar hasilnya merata dan sanding masuk ke sela-sela ukiran ya, pada bagian ukiran yang sulit dijangkau dengan cara spray teman-teman. Nah, seperti apa prosesnya dan seperti apa hasilnya, yuk kita langsung ke tahap berikutnya ya. Nah, untuk tahap berikutnya ini setelah sanding sebelumnya sudah mengering dan sudah kita amplas ya, selanjutnya kita lakukan tahap sanding kembali ya teman-teman. Dan untuk sanding kali ini kita lakukan tahap sanding dengan cara spray ya. Untuk takaran sandingnya misalkan 50/50 antara thinner dan base nya. Kemudian dengan hardenernya juga kita tuangkan 50% juga teman-teman ya, seperti di video-video sebelumnya ya. Untuk tahap penyampuran sanding ya, namun jangan lupa untuk kita tuangkan salak brown teman-teman. Di sini saya menggunakan woodstand salak brown dengan merek Boas ya, yang harganya kalau di sini 25.000 ya. Nah, setelah tahap penyampuran selesai, selanjutnya kita lakukan spray ya. Kita lakukan aplikasi yang kedua ini, kita spray medianya hingga menyeluruh ya, terutama pada bagian yang sulit dijangkau dengan cara di spray seperti ini ya, terutama pada ukirannya. Dan ketika kita sudah selesai, kita lakukan tahap sandingnya. Kemudian kita samarkan teman-teman, kita lanjut ke penyamaran warnanya, bagian warna-warna yang belum terkena atau hasilnya masih belang ya. Caranya yaitu sandingnya kita tambahkan woodstand teman-teman, kita bikin lebih tua dari takaran sebelumnya yang kita gunakan lapisan sanding tahap kedua ini ya. Kita cari bagian warna yang masih belang ya, atau paling tidak terlihat samar dan merata aplikasi sanding tahap kedua ini setelah kita lakukan tahap penyamaran dengan ditambahkan woodstand tadi teman-teman. Dan setelah selesai, setelah dirasa hasilnya agak merata ya, kita diamkan dan biarkan media ini hingga betul-betul mengering teman-teman. Dan setelah mengering selanjutnya kita lakukan tahap pengamplasan teman-teman. Untuk amplasnya kita gunakan nomor 360 ya. Kita amplas seluruh permukaan media ini hingga betul-betul merata ya, terutama pada bagian ukirannya teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui juga, khususnya teman-teman yang masih pemula ya, jika tahap seperti ini namun masih terlihat ada beberapa bagian yang perlu didempul, sebaiknya kita dempul teman-teman. Misalkan setelah aplikasi pertama atau kedua seperti ini, jika masih terlihat medianya atau ada beberapa bagian yang belum didempul atau tidak dijangkau sebelumnya, ya kita dempul teman-teman sebelum kita masuk ke tahap finish ya. Dan selanjutnya setelah tahap pengamplasan, selanjutnya kita lakukan aplikasi sanding kembali teman-teman. Kali ini kita lakukan aplikasi sanding tahap ketiga, dan untuk takarannya hampir sama dengan tahap sanding lapis kedua tadi ya. Selanjutnya kita spray medianya kembali, pastikan hasil spray kita merata ke seluruh bagian medianya ya. Karena tujuan dalam finishing salak brown atau dark brown, yang kita butuhkan hasilnya betul-betul merata teman-teman. Jadi jangan sampai terlihat belang ya. Ya paling tidak hasil spray kita atau warnanya harus betul-betul merata teman-teman. Dan selanjutnya caranya seperti sebelumnya, setelah kita lakukan tahap sandingnya, selanjutnya kita samarkan kembali bagian-bagian yang perlu disamarkan. Kita samarkan kembali, caranya sandingnya kita tambahkan woodstand
kita tambahkan wood stain salak bronze-nya, kemudian kita spray dan cari bagian-bagian yang masih terlihat belang ya, agar hasilnya merata dan terlihat sempurna untuk warna salak bronze atau dark brown seperti ini teman-teman. Nah, setelah tahap penyamaran warna selesai, selanjutnya kita langsung sanding lagi ya. Dan kali ini sandingnya kita jangan campur warna teman-teman, dimana untuk sanding tahap terakhir ini kita lakukan sanding tanpa campuran warna ya. Tujuan untuk sanding putih ini atau sanding tanpa campuran warna seperti ini, tujuannya ya untuk melindungi warna sebelumnya ya teman-teman. Warna sebelumnya yang sudah kita aplikasikan, yang sudah kita samarkan, paling tidak warna salak bronze ini terlindungi oleh sanding yang tanpa campuran warna ya. Nah, selanjutnya setelah mengering ya, setelah mengering sempurna, kita amplas teman-teman. Untuk amplasnya kita bisa gunakan kertas amplas nomor 360 atau nomor 400 teman-teman. Kita amplas ke seluruh permukaan media ini, terutama pada bagian ukirannya. Kita amplas hingga menyeluruh dan merata ya, sebelum kita lakukan proses clear tahap pertama teman-teman. Nah, dan setelah selesai tahap pengamplasannya, selanjutnya kita masuk ke tahap clearnya ya. Nah, kali ini kita lakukan tahap clearnya. Untuk tahap yang pertama ini kita buat tipis-tipis terlebih dahulu ya, karena setelah tahap lapisan clear tahap pertama ini, setelah mengering saya lakukan tahap pengecatan teman-teman, dimana untuk bagian ukirannya ini saya modif dan saya cat warna kuning emas ya. Dan untuk takarannya, untuk lapisan clear tahap pertama seperti ini, takarannya seperti halnya sanding ya, jadi 50/50 antara base dan hardenernya maupun juga dengan thinnernya ya. Selanjutnya setelah mengering kita lanjut ke proses berikutnya ya. Ke proses berikutnya yaitu proses pengecatan pada ukiran teman-teman. Kita poles ukirannya menggunakan cat gold ya atau kuning emas ya. Untuk tahap pengecatan ini saya tidak menggunakan kompresor ya atau dengan cara spray ya, tapi saya menggunakan spons. Kita lakukan tahap pengecatan ini dengan cara manual. Kita tumbuk seperti ini ya, paling tidak pengecatan yang menggunakan spons seperti ini ukirannya terkesan terlihat antik ya. Nah, setelah selesai tahap pengecatan ini, selanjutnya kita masuk ke proses selanjutnya ya. Kita masuk ke clear finish tahap terakhir ya, dimana sebelum kita lakukan tahap finishing clear ini, kita amplas dulu teman-teman. Kita amplas seluruh permukaan media ini hingga betul-betul menyeluruh ya. Dan selanjutnya kita lakukan tahap spray atau tahap finishing akhir. Kita lakukan tahap clear ini hingga menyeluruh dan lakukan tahap finishing akhir ini kita lakukan overlap ya. Kita lakukan 2 hingga 3 kali timpa teman-teman. Dan untuk takaran clearnya, untuk takaran clear ini masih sama seperti di video-video sebelumnya ya. Nah, dan setelah selesai untuk hasilnya seperti ini ya. Nah, mungkin cukup seperti itu ya sepengalaman saya soal finishing melamin warna salak bronze atau dark brown dengan nuansa ukiran yang dibuat seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang masih pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.